Halo Sobat Kompas TV, saatnya update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Jumat 3 Januari 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil mantan Dirjen Imigrasi Roni Sompi terkait Hasto Kristianto di kasus Harun Masiku. Roni tiba di gedung KPK ditemani sejumlah kuasa hukumnya dan keluar dari gedung KPK usai diperiksa selama sekitar 5,5 jam. Juru bicara KPK Tessa Mardika juga membenarkan Roni Sompi dimintai keterangan sebagai saksi untuk 3 tersangka termasuk Harun Masiku, Hasto Kristianto, dan Doni Tri Istiqomah. Penyidik mendalami tentunya perihal pengetahuan yang bersangkutan terkait data perlintasan saudara HM dan seputar tugas-tugas beliau ya sebagai Dirjen Imigrasi pada saat itu. Saksi-saksi yang memang memiliki informasi atau pengetahuan, baik itu terkait keberadaan saudara HM maupun terkait perkaranya itu sendiri, dalam hal ini suap ke saudara Wahyu, dan saksi-saksi yang lain juga akan dimintai keterangan. Tidak hanya itu saja, karena saat ini juga sudah ada surat perintah penyidikan yang baru untuk tersangka saudara HK maupun saudara DTI. Jadi kita tunggu aja nanti endingnya. Berita kedua, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas 20% pencalonan presiden. Jokowi mengatakan putusan MK ini final dan mengikat sehingga harus segera ditindaklanjuti. Jokowi juga mengatakan dengan turunnya keputusan MK tentunya akan segera ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang, yakni DPR untuk menyiapkan revisi terhadap undang-undang pemilu. Itu kan keputusan final dan mengikat. Kita semua harus menghormati apa yang sudah diputuskan oleh MK. Karena lebih banyak alternatif calon Pak ke depan. Ya harapannya kan seperti itu. Sehingga nantinya akan segera ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang. Berita ketiga, Mahkamah Agung tanggapi soal sindiran Presiden Prabowo Subianto terkait vonis yang diterima Harvey Mois usai merugikan negara ratusan triliun rupiah. Juru bicara Mahkamah Agung Yanto menjelaskan pernyataan Presiden Prabowo terkait koruptor yang merugikan negara hingga triliunan rupiah harus divonis 50 tahun pidana penjara adalah bentuk penegasan dari seorang presiden. Yanto menjelaskan putusan harus kembali ke Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk berapa lama hukuman yang akan diberikan. Ketok palu hakim terkait vonis Harvey Mois belum ingkrah karena jaksa penuntut umum mengajukan banding. Dari Mahkamah Agung, kalau statement beliau selaku presiden itu menganggap itu bukan intervensi. Kan itu penegasan ya, lebih daripada penegasan. Kalau seperti itu, jadi kita memaknainya beliau itu statementnya adalah penegasan. Kalau sudah nyata-nyata terbukti, ya, artinya alat buktinya itu terpenuhi bahwa dia korupsi, dan korupsinya adalah ratusan triliun, beliau mengendaki hukuman yang berat sampai 50 tahun tadi. Cuman perlu dipahami bahwa putusan yang menjadi pro kontra tersebut sekarang dinyatakan dimintakan banding oleh jaksa penuntut umum sebagaimana ketentuan pasal 67 KUHP. Itu dia Sobat Kompas TV, 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saya Aisyah Malaya Putri, pamit undur diri. Jangan lupa untuk berikan like, comment, share, dan juga subscribe untuk channel Kompas TV ya. Sampai jumpa.